Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di mata kuliah simulasi komputer model stokastik pertemuan ke-12. Mulai pertemuan ini hingga dua pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai salah satu penerapan dari simulasi, yaitu untuk menghitung integral. Jadi konsep penerapan pada integral ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan bagian kedua serta bagian ketiga akan kita pelajari di 2 pertemuan berikutnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah pengintegralan crude Monte Carlo. Nah, kapan sebetulnya simulasi itu harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah? Masalah seperti apa sih yang merupakan masalah simulasi? Nah, simulasi itu merupakan suatu teknik yang fleksibel, yang seringkali cepat dan murah. Tentunya ini bergantung pada berapa banyak percobaan yang kita lakukan pada teknik simulasi ini. Tetapi biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menulis suatu program itu relatif sangat singkat apabila kita bandingkan dengan kalau misalkan masalahnya kita selesaikan secara matematis, secara analitis, tidak menggunakan metode simulasi. Nah, dengan demikian simulasi merupakan suatu teknik yang hebat yang bisa kita gunakan untuk menyelidiki konsep-konsep ataupun ide-ide yang baru. Jadi ketika kita mau menyelidiki konsep-konsep ataupun ide-ide yang baru, teknik simulasi ini bisa kita gunakan sebelum kita lakukan penyelesaian dengan matematis atau secara teoretis. Nah, simulasi itu dapat digunakan sebagai suatu langkah pendahuluan untuk menyelesaikan masalah matematika yang lebih besar secara teoritis. Jadi biasanya sebelum kita selesaikan masalah matematika secara teoritis, simulasi itu bisa kita gunakan sebagai langkah pendahuluan untuk mengetahui kira-kira penyelesaian dari masalah matematika tersebut itu seperti apa. Biasanya dengan simulasi kita akan mendapatkan gambaran. Nah, meskipun demikian, biasanya metode simulasi ini itu akan kita gunakan sebagai pilihan terakhir kalau misalkan metode-metode yang lain itu gagal atau sangat sulit untuk dilakukan. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah model matematik yang sebenarnya, atau misalkan kita bisa melakukan percobaan secara langsung, untuk mendapatkan sebuah jawaban dari masalah matematis, seringkali lebih masuk akal untuk melakukannya sebelum menjalankan sebuah simulasi. Jadi sebelum kita jalankan sebuah simulasi, kalau kita punya model matematik yang sebenarnya, atau misalkan kita bisa bereksperimen secara langsung, seringkali lebih masuk akal untuk melakukan eksperimen tersebut sebelum kita lakukan sebuah simulasi. Nah, catatan di sini simulasi itu harus digunakan hanya jika ketika tidak ada metode-metode lain yang tersedia. Jadi simulasi ini adalah pilihan yang terakhir. Nah, kenapa? Karena model-model simulasi itu bergantung pada asumsi-asumsi pada model tersebut. Jadi asumsi-asumsi sebuah model simulasi itu akan membentuk model simulasinya. Nah, tentunya asumsi-asumsi ini bisa berubah bergantung pada modelnya atau bergantung pada orang yang memodelkan simulasi tersebut. Jadi asumsi-asumsi ini bisa berubah dari model ke model ataupun dari orang ke orang. Nah, beberapa dari asumsi-asumsi ini biasanya
membuat model menjadi lebih mudah ya secara matematis, lebih cepat dan lebih murah ya. Tapi biasanya kalau misalkan kita terlalu banyak berasumsi pada model, maka model tersebut itu akan kurang merepresentasikan masalah dunia nyata yang sedang kita coba untuk selesaikan. Nah, hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang ya, kalau misalkan kita diberikan masalah yang sama, model yang berbeda itu bisa memberikan hasil yang berbeda. Jadi bergantung pada asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat model tersebut ya. Hasilnya itu bisa berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh masalah simulasi. Ya, misalkan kita ingin mengukur rata-rata lama waktu para pelanggan menunggu untuk dilayani di suatu bank. Nah, mengukur rata-rata lama waktu ini bisa kita modelkan sebagai masalah simulasi. Begitupun dengan masalah penyelidikan proporsi kematian dalam suatu populasi karena suatu penyakit tertentu. Ya. Penyelidikan ini juga bisa kita modelkan sebagai masalah simulasi. Atau misalkan kalau misalkan di finansial kita bisa memprediksi nilai suatu saham pada suatu waktu ya. Jadi prediksi nilai suatu saham ini bisa kita modelkan sebagai suatu masalah simulasi. Nah, sebelum kita diskusikan mengenai pengintegralan Monte Carlo ya, akan sangat baik sekali kalau misalkan kita bisa mengingat hukum lemah bilangan besar yang sudah kita pelajari di teori peluang serta definisi dari nilai harapan, khususnya nilai harapan dari suatu fungsi peubah acak kontinu. Oke, kita ingat kembali di sini definisi dari hukum lemah bilangan besar atau biasa kita singkat dengan HLBB ya. Secara matematis itu disajikan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya epsilon itu adalah suatu bilangan positif, kemudian x bar n itu adalah suatu barisan peubah acak. Biasanya x bar n ini adalah rata-rata dari peubah acak ya sebanyak n ya, jadi x bar 1 itu rata-rata dari x1, x bar 2 itu rata-rata dari x1 dan x2, x bar 3 itu rata-rata dari x1, x2, x3 dan seterusnya. Kalau misalkan limit peluang ini dipenuhi ya, peluang bahwa jarak antara rata-rata ya x bar n dengan nilai harapan mu ya, kalau misalkan jaraknya itu lebih besar dari suatu bilangan positif yang kecil, biasanya epsilon ini bilangan positif yang kecil. Kalau misalkan peluang bahwa jarak antara rata-rata dengan nilai harapannya itu kecil, itu peluangnya sama dengan 0 ya ketika n-nya menuju tahingga, maka kita katakan bahwa x bar n itu konvergen ke mu ya. Mu ini adalah nilai harapan di populasi ya. Nah, apa sih artinya ya? Artinya secara sederhana ya, untuk n yang besar rata-rata contoh itu akan konvergen ke rata-rata populasi ya. Jadi kita tahu x bar n ini adalah rata-rata contoh ya, mu ini adalah rata-rata populasi. Jadi untuk n yang besar ya, dilihat dari limitnya ini, limit n menuju tahingga, untuk n yang besar rata-rata contoh itu akan konvergen ke rata-rata populasi. Kemudian kita ingat kembali mengenai definisi nilai harapan ya, nilai harapan dari Gx. Nah, nilai harapan dari suatu fungsi Gx ya, jadi G-nya ini adalah fungsi dari suatu peubah acak kontinu X, di mana peubah acak kontinu X-nya ini memiliki fungsi kepekatan peluang Fx ya. Nah, nilai harapan dari fungsi Gx ini diberikan oleh integral ya untuk setiap x, x-nya ada di domain atau daerah asal dari si x besar ini ya. Yang di dalam nilai harapannya adalah fungsi Gx, kemudian dikalikan dengan fungsi kepekatan peluangnya, kemudian kita integralkan terhadap X.
Nah, dengan menyatukan kedua konsep ini ya, HLBB dan nilai harapan dari suatu fungsi, itu kita bisa mendapatkan suatu hasil yang menarik. Jadi misalkan kita punya X-nya ini adalah perubahan acak seragam 01 ya. Kita tahu bahwa kalau X-nya itu menyebar seragam 01 ya, maka fungsi kepekatan peluangnya fx-nya itu akan sama dengan 1 ya. Untuk X-nya itu ada di antara 0 sampai 1 ya. Ingat secara umum ya, kalau kita punya X menyebar seragam dengan parameter A, B, fungsi kepekatan peluangnya itu kan 1 per B min A ya, untuk X-nya dari A sampai B. Nah, maka nilai harapan dari Gx ya, itu sama dengan integral 0 sampai 1 karena domain dari pubacak seragam itu 0 sampai 1, seragam baku maksud saya. Kemudian Gx dikalikan fx dx ya, berdasarkan rumus nilai harapan pada definisi di slide sebelumnya. Kemudian tinggal kita substitusi bahwa fx-nya itu sama dengan 1. Kita akan peroleh integral 0 sampai 1 Gx dx. Nah, tadi ini berdasarkan definisi 2 tentang nilai harapan dari fungsi Gx. Nah, berdasarkan HLBB ya, untuk n yang cukup besar, nilai harapan itu bisa kita hampiri dengan rata-rata contoh ya. Jadi nilai harapan ini adalah rata-rata populasi, itu bisa kita hampiri dengan rata-rata contoh ya. Jadi tadi untuk n yang cukup besar ya, rata-rata contoh itu akan konvergen ke rata-rata populasi. Sehingga ya, kalau misalkan ini adalah nilai harapan populasi ya, integral 0 sampai 1 Gx dx, ini bisa kita hampiri dengan rata-rata contoh ya. Jadi nilai x1 sampai xn-nya ini adalah realisasi ya, atau nilai-nilai dari contoh ya. Nah, rata-ratanya karena ini kan nilai harapan dari fungsi Gx, berarti kan kita harus merata-ratakan si fungsi G ya. Ketika kita masukkan inputnya adalah si contohnya tadi x1 sampai xn ya, dimasukkan ke fungsi G, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah, secara sederhana hal ini berarti bahwa luas daerah di bawah suatu fungsi itu bisa dihampiri dengan rata-rata tinggi fungsi tersebut ya. Ingat konsep di kalkulus, kalau misalkan kita punya fungsi Gx yang tidak negatif, maka integral dari Gx ini itu menyatakan luas daerah di bawah fungsi si G ini ya, dari 0 sampai 1. Kemudian nilai Gx itu kan tinggi fungsi ya, tinggi fungsi. Kemudian kalau kita hitung seperti ini artinya rata-rata tinggi fungsi. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya, kira-kira akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya ini adalah fungsi Gx-nya ya, maka integral dari 0 sampai 1 Gx dx itu menyatakan luas daerah ini ya. Nah, luas daerah ini itu bisa kita hampiri dengan rata-rata tinggi fungsi ya. Jadi kalau misalkan kita punya contohnya x1, x2, x3 ya. Tinggi fungsi di x1 itu Gx1, tinggi fungsi di x2 itu Gx2, tinggi fungsi di x3 itu Gx3 ya. Kalau misalkan kita rata-ratakan ya, ini ilustrasinya hanya sampai x3 saja ya. Tadi luas daerah ini bisa kita hampiri dengan rata-rata fungsi ini kalau n-nya itu cukup besar ya. Jadi kalau 3 saya kira belum cukup besar n-nya ya. Nah, kalau n-nya cukup besar ya, x1, x2 sampai xn, kemudian kita hitung semua g-nya, gx1 sampai gxn, kemudian kita rata-ratakan ya, maka rata-rata tinggi dari fungsi ini itu bisa kita jadikan sebagai hampiran dari luas daerah di bawah kurva ini. Nah, intinya sebetulnya ya, kita punya rumusan ini bahwa integral ini itu bisa kita hampiri dengan nilai rata-rata fungsi. Nah, sehingga kita punya sebuah prosedur yang cukup sederhana
untuk menduga nilai dari suatu integral. Kita sebut prosedurnya itu sebagai prosedur pengintegralan crude Monte Carlo. Jadi misalkan kita punya integral 01 gx dx ini sebagai theta, ya ini parameter theta. Ya. Bagaimana kita menghitung integral ini atau menghampiri nilai integral ini? Artinya kita menghampiri nilai theta. Ya. Berdasarkan konsep pada slide sebelumnya, ya, nilai ini bisa kita hampiri dengan rata-rata fungsi, ya, rata-rata fungsi contoh. Berarti kan kita harus membangkitkan contohnya, ya. Contohnya tadi si x-nya itu kan dari slide sebelumnya itu menyebar seragam 01, ya. Sehingga kita bangkitkan xi-nya, ini contoh-contohnya, ya, yang menyebar seragam 01. Nanti ini kita bangkitkan sebanyak n buah, ya, jadi x1, x2 sampai xn. Nah, kemudian nanti kita hitung rata-rata, ya, jadi kita masukkan dulu nilai-nilai x-nya yang sudah kita bangkitkan pada langkah 1 ke dalam fungsi g, ya, kemudian kita hitung rata-ratanya, ya. Nah, nanti nilai dugaan, ya, atau hampiran bagi theta itu adalah theta hat ini, ya. Jadi theta hat ini atau rata-rata fungsi g ini adalah nilai hampiran dari integral ini dengan menggunakan pengintegralan crude Monte Carlo atau CMC. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Misalkan kita ingin menduga nilai dari integral ini, ya, integral 0 sampai 1 x kuadrat dx dengan menggunakan pengintegralan crude Monte Carlo. Tentunya kita tidak perlu susah payah menggunakan CMC karena kita dapat dengan mudah menghitung integral ini, ya. Ini hanya sebagai ilustrasi yang sederhana saja, ya. Kalau misalkan di soal ujian tahun lalu yang kita duga itu adalah nilai integral dari di dalamnya itu adalah fungsi kepekatan, seingat saya fungsi kepekatan dari fungsi log normal yang itu tidak mudah kita tentukan secara analitik, ya, tapi kita bisa hampiri dengan menggunakan simulasi, ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan CMC dalam menduga nilai dari suatu integral, ya. Kita ambil contoh yang sederhana saja, walaupun contoh sederhana ini sebetulnya bisa kita kerjakan langsung, ya, tanpa harus menggunakan simulasi. Nah, jadi dari kalkulus yang kita pelajari, ya, di tingkat pertama, kita tahu bahwa nilai dari integral 0 sampai 1 x kuadrat dx itu sepertiga, ya. Integral dari x kuadrat kan sepertiga x pangkat 3, kemudian dievaluasi, masukkan batasnya sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurang sepertiga kali 0 pangkat 3, hasilnya sepertiga. Nah, kalau kita ingin menggunakan CMC, ya, kita bisa implementasikan program yang tadi, kita bisa implementasikan prosedur atau algoritma ini, ya, dengan menulis program R-nya, ya. Oke, di sini saya menggunakan set sheet 1, ya, untuk memastikan kalau misalkan kalian juga mencoba, ya, dengan kode yang sama, ya, menggunakan seed yang sama, hasilnya akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, di sini saya gunakan X itu RUnit 1000, itu artinya kita bangkitkan X-nya, ya, sebanyak 1000 buah. Jadi N kecilnya ini 1000 buah, ya, kita bangkitkan sebaran seragam 01 sebanyak 1000 buah. Kemudian dihitung fungsinya. Karena di sini fungsinya tadi x kuadrat, berarti g-nya itu x kuadrat, kemudian kita hitung rata-ratanya, ya, hasilnya itu 0,33, ya. Jadi kalau kita lihat kan ini nilainya itu mendekati atau menghampiri nilai yang sebenarnya, ya. Nilai yang sebenarnya kan ini 0,3333 dan seterusnya, ya. Oke, cukup mendekati, ya. Jadi dengan menggunakan N1000 nilai hasilnya itu cukup mendekati. Oke, logikanya nanti semakin
besar n-nya ya itu akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya ya. Semakin kecil n-nya itu akan semakin menjauhi mungkin akan semakin menjauhi nilai yang sebenarnya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa kita gunakan 1000 contoh di sini, n-nya 1000 ya. Nah, untuk saat ini ya bilangan ini kita jadikan sebagai default ya untuk contoh-contoh soal kita ya nantinya ya. Walaupun nanti masih di bab ini kita akan diskusikan sebetulnya berapa banyak contoh sih yang kita butuhkan untuk mendapatkan hasil yang akurat ya. Dalam artian berapa banyak contoh yang kita butuhkan untuk mendapatkan hasil dengan tingkat keakuratan yang kita inginkan. Nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Jadi untuk saat ini ya kita gunakan saja dulu 1000 contoh ya. Nanti kenapa 1000 contoh ya nanti kita akan pelajari. Oke, kita lihat konsep pengintegralan crude Monte Carlo ini ya kaitannya dengan teori peluang ya, nilai harapan dan ragam, kemudian pendugaan ya. Oke, tolong dicatat lambang-lambang yang kita gunakan ya. Pertama yang ingin kita duga itu adalah integral ini ya, integral 01 gx dx, di mana integral ini kan sebetulnya adalah nilai harapan dari fungsi g ya. G-nya ini fungsi dari pembaca kontinu X ya. Nah, ini katakanlah kita lambangkan sebagai parameter theta ya. Jadi nilai harapan ini kita lambangkan sebagai parameter theta. Jadi integral ini adalah parameter theta. Nah, dugaannya itu theta hat ya. Dugaan dengan menggunakan crude Monte Carlo ya kita singkat kita lambangkan dengan theta hat CMC seperti ini ya. Jadi dugaannya tadi kita dapatkan dari rumus ini ya, rata-rata dari fungsi G ya, di mana input dari fungsi G-nya adalah realisasi contohnya X1 sampai Xn. Ingat bahwa di mata kuliah ini untuk dugaan ya kita gunakan tanda hat, lambang hat, sementara untuk penduga kita gunakan tilde ya. Jadi kalau dugaan itu hasilnya bilangan, kalau penduga itu hasilnya adalah pembaca. Ya. Oke, jadi kalau dugaannya seperti ini, ya penduga yang bersesuaiannya adalah seperti ini. Ya. Tinggal ganti saja head-nya dengan tilde, kemudian X-nya yang merupakan realisasi, itu kita ganti dengan pembaca, simbol pembaca menggunakan X besar XI. Ya. Jadi kalau dugaan ini adalah suatu nilai, sementara kalau penduga itu adalah suatu pembaca. Oke, jadi ini adalah penduganya, ya theta tilde. Nah, menariknya, ya theta tilde ini adalah sebuah penduga yang tidak bias bagi theta. Ya. Ingat definisi dari penduga tak bias, ya. Jadi kalau misalkan kita punya nilai harapan dari theta tilde itu sama dengan theta, maka kita katakan bahwa theta tilde itu penduga yang tak bias bagi theta. Oke, jadi kita bisa tunjukkan bahwa theta tilde ini adalah penduga yang tak bias bagi theta dengan mencari nilai harapan dari theta tilde. Oke, nilai harapan dari theta tilde dari slide sebelumnya bahwa theta tilde ini adalah rata-rata seperti ini ya. Oke, konstanta itu bisa keluar dari nilai harapan, kemudian kita tahu dari sifat kelinearan nilai harapan. Nilai harapan dari penjumlahan itu sama dengan penjumlahan dari nilai harapan. Nah, kemudian nilai harapan dari G ya, dari Gx ya berdasarkan slide sebelumnya tadi definisi parameternya. Nilai harapan dari Gx itu adalah theta. Sehingga kita punya theta-nya kita jumlahkan sebanyak n, berarti n theta dibagi n itu sama dengan theta. Nah, jadi karena nilai harapan dari theta tilde itu sama dengan theta, maka kita sebut bahwa theta tilde itu penduga yang tak bias bagi theta. Nah, bagaimana dengan ragamnya? Ragamnya juga mudah untuk ditentukan, ya dapat dan bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ragam dari
theta tilde itu ragam dari ini ya. Ingat bahwa konstanta ini keluar dari ragam jadi konstanta kuadrat ya. Kemudian karena kita bangkitkan sampelnya atau contohnya itu yang saling bebas ya, sehingga GXI dengan GXJ itu saling bebas kalau I dan J-nya itu berbeda ya, sehingga ragam dari penjumlahan itu akan sama dengan penjumlahan dari ragamnya tanpa kovarian karena GX-nya itu saling bebas. Nah, kalau misalkan kita kita lambangkan ragam dari GX ini sebagai sigma kuadrat G ya, maka kita peroleh tinggal ganti ini saja dengan sigma kuadrat G, kemudian dijumlahkan sebanyak N jadi N sigma kuadrat G, kemudian N dibagi N kuadrat tinggal per N ya, jadi tinggal sigma kuadrat G per N, sehingga kita punya ragam dari theta tilde ya, penduganya itu sama dengan sigma kuadrat G per N. Nah, karena theta tilde ini adalah sebuah rata-rata tadi ya, rata-rata dari GX ya, kita bisa menerapkan teorema limit pusat ya, sehingga theta tilde ya itu akan menyebar normal dengan nilai harapannya tadi theta sudah kita hitung di slide sebelumnya. Kemudian ragamnya itu sigma kuadrat G per N ya, dari slide sebelumnya juga ya sudah kita hitung ragamnya. Nah, sehingga kita bisa membuat sebuah selang kepercayaan bagi dugaan kita ya. Selang kepercayaannya itu tinggal theta tilde plus minus C dikalikan dengan akar sigma kuadrat G per N ya. Konsep selang kepercayaan ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal ya. Nah, kita coba lihat contoh berikutnya ya. Misalkan kita ingin menduga nilai integral ini, integral 0 sampai 1 ln x plus 1 dx, di mana integral ini kita notasikan sebagai parameter theta ya. Kita duga nilai integral ini dengan CMC ya. Lagi-lagi sebetulnya integral ini mudah saja kita lakukan ya dengan kalkulus ya, tidak perlu repot-repot sebetulnya dengan gunakan simulasi ya, tapi ini hanya untuk supaya contohnya menjadi sederhana saja ya. Kemudian setelah kita duga nilainya ya, kita diminta juga untuk membangun sebuah selang kepercayaan 95% bagi parameter theta ini. Nah, dari kalkulus kita tahu bahwa integral dari ln x plus 1 ya itu mudah saja dihitung ya menggunakan pengintegralan parsial yang nantinya hasilnya kalau kita evaluasi untuk batas integralnya itu jadi 2 ln 2 dikurang 1 yang hasilnya itu kira-kira 0,386 sekian. Jadi ini kalau dengan menggunakan kalkulus ya. Kalau misalkan kita gunakan pengintegralan CMC ya, oke, kita bisa implementasikan prosedur CMC ini ke dalam program R. Jadi di sini lagi-lagi kita ambil contoh 1000 buah ya. Nanti kita akan belajar kenapa 1000 buah ya. Atau kita akan belajar harusnya berapa buah contoh ya supaya kita mendapatkan tingkat keakuratan yang kita inginkan. Kemudian fungsi G-nya di sini adalah ln x plus 1 ya. Ingat bahwa fungsi ln kalau di R itu menggunakan log ya. Oke, jadi tinggal dihitung rata-ratanya menggunakan min G ya. Ini adalah nilai dugaan bagi theta atau nilai dugaan bagi integral ini, yaitu 0,386 sekian ya. Kalau kita lihat di sini sampai 4 angka di belakang koma nilainya sama ya. Hanya angka kelima di belakang koma yang berbeda ya, dan seterusnya. Saya kira dengan 1000 ini sudah cukup akurat ya. Kemudian kalau kita hitung ragamnya, ini adalah si sigma kuadrat G ya. Var G ini adalah sigma kuadrat G, itu 0,0387 sekian. Sehingga untuk membangun selang kepercayaannya tadi tinggal menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya ya, yaitu theta hat. Jadi kita gunakan
theta hat, kemudian plus minus C-nya ini 1,96 ya, ini nilai C ketika selangka percayaannya 95%, ya. Kemudian dikali dengan tadi sigma G ya per akar N. Oke, tinggal implementasikan rumus ini saja ke dalam program R. Kita akan peroleh ya batas kirinya ini 0,374, batas kanannya 0,398. Oke, perlu dicatat juga bahwa nilai yang sebenarnya tadi 0,386 yaitu berada di dalam selangka percayaan kita ya, antara 0,374 sampai 0,398. Oke, saya kira di tugas kedua mahasiswa sudah paham mengenai interpretasi selangka percayaan 95%. Nah, salah satu masalah yang muncul pada metode yang baru saja kita bahas ya, tampaknya kita butuh batas pengintegralannya itu dari 0 ke 1 ya. Kalau misalkan kita lihat di prosedur yang awal itu hanya untuk yang integral 0 sampai 1 gx dx, karena kita membangkitkan x-nya itu dari sebaran seragam baku 01 ya, makanya integralnya itu jadinya dari 0 sampai 1. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan CMC kalau misalkan batas pengintegralannya itu bukan dari 0 sampai 1. Oke, coba diingat-ingat lagi mengenai teknik-teknik pengintegralan yang dipelajari di kalkulus supaya batas pengintegralannya itu berubah ya. Nah, teknik pengintegralan tersebut adalah metode substitusi ya. Jadi mohon diingat kembali metode substitusi yang dipelajari ya, salah satu teknik pengintegralan. Oke, misalkan kita ingin menentukan nilai dari integral ini ya, integral min 2 sampai 5 2x min 5 kuadrat dx. Salah satu alternatifnya itu kan kita jabarkan saja 2x min 5 kuadratnya menjadi 4x kuadrat minus 20x ditambah 25. Itu salah satu tekniknya ya. Kalau misalkan pangkatnya 2, tapi kalau misalkan pangkatnya ini sudah besar, misalkan pangkat 2000 ya, kalau dijabarkan itu sudah sangat tidak efisien, sehingga kita gunakan yang namanya teknik substitusi atau metode substitusi. Nah, ketika kita pertama kali belajar mengintegralkan di kalkulus, ya, mungkin kita diberitahu untuk melakukan teknik substitusi. Ya. Jadi di sini kita gunakan substitusi, misalkan y-nya itu 2x min 5, sehingga kita punya dy-nya sama dengan 2dx, atau setengah dy itu sama dengan dx. Ya. Kemudian kita substitusi ke integral. Ya, jadi 2x min 5 ini jadi y, ya, dx-nya itu jadi setengah dy, kemudian batasnya jangan lupa juga diubah. Ya. Ketika x-nya itu minus 2, kita akan peroleh y-nya 2 kali min 2 min 4 dikurang 5 min 9. Kemudian ketika y-nya 5, ketika x-nya 5, 2 kali 5 10, 10 kurang 5 itu 5. Ya. Sehingga integralnya, batas integralnya menjadi dari min 9 sampai 5. Yang hasilnya itu setelah dihitung hasilnya sekitar 142. Nah, tujuan dari substitusi yang kita pelajari di kalkulus itu tujuannya adalah supaya integran ini adalah fungsi yang diintegralkan, itu menjadi lebih mudah diselesaikan. Ya. Jadi kita lihat setelah kita lakukan teknik substitusi, fungsi sebelum dilakukan substitusi ya, itu lebih rumit dibandingkan fungsi yang setelah dilakukan substitusi. Ya. Jadi integran setelah dilakukan substitusi, integralnya menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, efek samping dari teknik substitusi yang kita lakukan, yang kita pelajari di kalkulus adalah batasnya itu berubah ya, yang tadinya kalau di contoh ini ya, kalau
Di contoh ini yang tadinya min 2 sampai 5 berubah menjadi min 9 sampai 5 ya. Kelihatan bahwa batasnya mungkin saja berubahnya menjadi lebih rumit ya dibandingkan yang sebelumnya ya. Dalam tanda kutip saya kira min 9 itu lebih sulit dihitung dibandingkan min 2 seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah kita ya. Kita ingin menerapkan CMC tapi batasnya itu bukan 01. Sementara tadi di prosedurnya ya, ketika kita menggunakan sebaran seragam 01, batas integralnya itu harus 01 ya. Sehingga teknik substitusi itu akan kita gunakan tapi tujuannya berubah ya. Kalau di kalkulus tadi tujuan dari teknik substitusinya adalah supaya integrannya itu jadi lebih mudah ya, fungsi yang diintegralkannya jadi lebih mudah. Kalau di sini kita gunakan substitusi supaya batas pengintegralannya itu berubah dari A, B secara umum menjadi 0,1. Jadi tujuan substitusinya berbeda dengan apa yang kita lakukan di kalkulus. Nah, efek samping dari substitusi ini tentunya akan mengubah integrannya. Ya. Integrannya bisa jadi lebih nasty ya, atau lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Tapi kita tidak akan peduli kalau misalkan integrannya itu jadi lebih jelek dibandingkan atau lebih rumit dibandingkan integran sebelum substitusi. Kenapa? Karena kita akan menggunakan R untuk menghitung nilai integralnya ya. Lagi pula kita tidak menghitung nilai integralnya itu kita duga dengan rata-rata ya. Jadi sebetulnya yang kita hitung adalah nilai fungsi G-nya saja ya, Gx, kemudian kita rata-ratakan. Dan untuk menghitung nilai fungsi G-nya bukan kita yang akan melakukannya, melainkan R yang akan melakukannya. Nah, sehingga prosedur baru itu punya satu langkah tambahan. Oke, jadi ini adalah prosedur pengintegralan CMC, crude Monte Carlo, kalau misalkan batasnya itu bukan 01 ya, melainkan secara umum integralnya dari A sampai B ya. Katakanlah fungsinya itu fungsi si Kx. Nah, jadi kita ada satu langkah tambahan ya. Langkah tambahannya adalah melakukan substitusi ya. Jadi kita lakukan substitusi supaya batas integralnya yang tadinya dari A sampai B menjadi integral 0 sampai 1. Bagaimana kita melakukan substitusi tersebut ya? Rumusnya adalah ya, mudah ditebak, itu Y sama dengan X min A dibagi dengan B min A. Nah, ini kan sebetulnya mudah saja diperoleh. Ini merupakan persamaan garis yang menghubungkan titik A, B ya, dengan titik 0,1. Bukan ini ya. Menghubungkan titik A,0 dan B,1 ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini A, ini B ya, di sini 0, di sini 1. Nah, persamaan garis ini ya, ini adalah Y sama dengan X min A per B min A. Jadi perhatikan bahwa kalau misalkan X-nya sama dengan A, kita akan peroleh Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan B, kita akan peroleh Y-nya sama dengan 1. Ya. Jadi kita akan gunakan substitusi ini untuk mengubah batas integral yang tadinya A sampai B menjadi integral 0 sampai 1. Nah, setelah integralnya itu berubah 0 sampai 1, perhatikan bahwa integrannya juga akan berubah ya, yang tadinya mungkin fungsi Kx kemudian berubah jadi fungsi Gy. Nah, setelah mendapatkan integral ini tentunya langkah berikutnya sama seperti prosedur yang ada di slide sebelumnya. Kita bangkitkan pubacak seragam baku, kemudian kita masukkan
hasilnya ya. Hasil yang kita bangkitkan itu ke dalam fungsi G, kemudian kita hitung rata-ratanya. Oke, ini adalah contoh CMC untuk menduga nilai integral yang batasnya itu bukan 0 sampai 1. Sebetulnya ini sudah kita kerjakan tadi di slide sebelumnya ya. Kalau di slide sebelumnya tadi kita gunakan teknik substitusi yang kita pelajari di kalkulus, artinya kita mengubah 2x min 5 kuadrat ini menjadi suatu fungsi yang lebih sederhana untuk diintegralkan. Nah, kalau di sini substitusinya berbeda ya, kita gunakan substitusinya itu adalah y sama dengan x min a per b min a. Jadi kita punya a-nya di sini min 2 ya, jadi min a itu plus 2 ya, b-nya itu 5. Kita substitusi ini y sama dengan x plus 2 per 5 tambah 2, kemudian kita tahu bahwa 5 tambah 2 itu 7. Ya, jadi kita gunakan substitusi ini, y sama dengan x plus 2 per 7. Oke, kita bisa susun ulang ini. 7 kali y itu 7y, kemudian plus 2 pindah jadi 7y min 2, itu sama dengan x. Kemudian kita turunkan, ya, kita peroleh 7dy sama dengan dx. Sehingga integral ini ya batasnya ketika x-nya min 2 kan kita akan peroleh y-nya 0. Ketika x-nya 5 kita akan peroleh y-nya 1. Kemudian dx-nya di sini berubah menjadi 7dy ya. Kemudian 2x min 5-nya, x-nya ini kan jadi 7y min 2 ya. 2 kali 7y min 2 itu 14y min 4. 14y min 4 dikurang 5 jadi 14y min 9. Oke, jadi batas integralnya sudah berubah jadi 0 sampai 1. Oke, tetapi integralnya kalau kita lihat yang setelah substitusi itu jadi lebih rumit dibandingkan sebelum substitusi ya. Tetapi ini tidak jadi masalah bagi kita ya, karena kita tidak akan menghitung integralnya dengan kalkulus ya, tetapi kita akan hampiri nilai integral ini dengan simulasi ya, yaitu dengan pengintegralan CMC. Jadi kita tidak menghitung integral, kita akan mengevaluasi fungsi ini ya. Oke, jadi kalau kita implementasikan prosedurnya ke dalam program R, pertama kita bangkitkan dulu 1000 buah contoh dari sebaran seragam 01 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi G. Jadi fungsi G-nya ini ya 7 kali 14y min 9 kuadrat ya. Ini yang tadi fungsi kx. Oke, masukkan ke sini ya. Lihat ya, di sini tidak ada proses pengintegralan, hanya memasukkan nilai ke dalam suatu fungsi, kemudian kita hitung rata-ratanya. Ya, kita dapat 142 sekian ya. Dibandingkan dengan yang nilai yang sebenarnya tadi di slide sebelumnya itu 142,333 ya. Jadi yang bilangan bulatnya sama ya, hanya perbedaan di desimalnya saja. Nah, yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan kita, kenapa kita menggunakan 1000 contoh ya. Nah, ini ada konsep mengenai penghitungan ukuran contoh CMC-nya. Nah, kita tahu bahwa nilai-nilai contoh dari fungsi gx itu membentuk suatu contoh tunggal ya. Jadi, tadi ketika kita bangkitkan ya, kita kan dapat gx1, gx2 sampai gxn yang kita rata-ratakan untuk menghampiri nilai integralnya. Nah, si gx1, gx2 sampai gx itu kan membentuk suatu contoh tunggal. Sehingga kita bisa menggunakan penghitungan ukuran contoh yang kita pelajari di bab 2 ya, mengenai ukuran contoh ya. Nah, penghitungan ukuran contoh bagi theta itu kita gunakan rumus ini ya. N sama dengan C kuadrat kali sigma kuadrat per E kuadrat, di mana C-nya ini bergantung pada selang kepercayaan yang kita gunakan ya. Kalau 95% biasanya C-nya itu 1,96, kemudian E-nya ini tingkat errornya ya. Artinya kita ingin akuratnya itu errornya itu seberapa sih gitu ya. Itu di E besarnya ini. Jadi rumus ini sebetulnya sudah kita pelajari di bab 2. Sigmanya dapat dari mana ya? Sigmanya itu dapat dari
simulasi kecil. Kalau kalian ingat prosedurnya itu seperti ini ya, penghitungan ukuran contohnya. Ini sudah kita pelajari juga di bab 2. Jadi kita lakukan dulu sebuah percobaan yang kecil yang melibatkan sebuah contoh yang berukuran M ya, biasanya M-nya ini lebih kecil dari N ya. Jadi kita ambil dulu sebuah contoh yang kecil sebesar M. Dari contoh ini kita duga nilai sigmanya ya. Jadi supaya kita bisa menggunakan rumus yang di slide sebelumnya, sigmanya itu harus kita duga dulu dari sebuah percobaan kecil. Nah, kemudian tinggal kita gunakan rumus ini untuk menghitung N ya. Jadi sigmanya didapat dari langkah 2, C sama E-nya tergantung yang kita inginkan, selang kepercayaannya mau berapa, tingkat errornya mau berapa. Baru kita lakukan simulasi besarnya ya. Percobaan yang besar yang melibatkan sebuah contoh berukuran N yang sudah dihitung pada langkah ketiga. Oke, kita lihat contoh yang terakhir ya. Lagi-lagi ini integralnya sederhana, integral sin x dx yang sebetulnya kita bisa dengan mudah mendapatkan nilainya ya. Nah, karena mudah itulah kita bisa membandingkan nilai dugaannya dengan nilai eksaknya. Nah, kita akan menduga nilai integral ini dengan menggunakan CMC. Karena nilai integralnya 0 sampai 1 berarti kita tidak perlu menggunakan teknik substitusi. Ya. Kemudian kita duga nilai ini supaya nilainya itu akurat ya, dan errornya itu tidak lebih dari 0,00011 ini ya. Dengan tingkat kepercayaannya 95%. Nah, dengan prosedur di slide sebelumnya kita lakukan dulu simulasi yang kecil ya. Dengan ukuran contoh yang dalam tanda kutip kecil ya. Kita di sini yang kecilnya kita ambil yang 1000, jadi M-nya ini 1000. Kemudian kita hitung dugaan dari nilai sigmanya. Ya, ini dugaan dari sigma kuadratnya 0,06 sekian. Oke, kemudian nah mungkin kita bertanya-tanya kenapa yang kecilnya itu 1000 ya. Ini lagi-lagi sepenuhnya itu sembarang ya. Jadi ukuran contoh 1000 M-nya itu sembarang saja ya. Jadi dari kode di sini kita sudah punya nilai dugaan bagi sigma kuadrat ini ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung ukuran contohnya N-nya. Tadi tingkat kepercayaannya itu 95%, sehingga kita punya C-nya 1,96. Nilai sigma kuadrat dari simulasi kecilnya sudah kita peroleh juga. Kemudian errornya itu tidak lebih dari 0,0001 ini ya, E-nya. Sehingga setelah kita hitung didapatlah ukuran contohnya itu 23 juta sekian. Baru kita jalankan ya kode kita sebanyak ini 23 juta sekian. Jadi kita ambil contoh seragamnya berukuran 23 juta sekian. Kemudian kita hitung ya nilai dugaan bagi theta atau nilai dugaan bagi integral, tinggal dihitung saja rata-rata dari fungsi G ya. Hasilnya 0,45975 sekian. Oke, jawaban eksak dari integral 0 sampai 1 sin x dx itu apa? Berapa? Itu kira-kira 0,4596 sekian ya. Kalau kita lihat di sini ini sudah sama sampai 3 digit di belakang koma ya, 459, yang berbeda mulai digit yang keempat ya. Artinya kan kalau kita hitung selisihnya ini errornya itu tidak akan lebih dari 0,0001 ya, bisa dicoba. Nah, dugaan kita itu akurat hingga 3 desimal sebagaimana yang diminta di sini. Jadi nolnya ada 3 di sini, artinya akurat hingga 3 desimal ya. Oke, ini keren kan, seperti itu artinya ya. Oke, perhatikan lagi bahwa untuk tingkat keakuratan yang tidak terlalu besar ya, akuratnya hanya 3 desimal saja ya,
kita butuh ukuran contoh yang sangat besar, yaitu 23 juta ya. Dan mungkin saja untuk beberapa bahasa komputer ini bisa membentur batas dari apa yang bisa dilakukan oleh bahasa komputer tersebut. Nah, di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-13 dan ke-14, kita akan mendiskusikan metode yang bisa meminimumkan bilangan ini. Jadi bilangannya tidak terlalu besar sampai 23 juta ya. Kita akan mendiskusikan metode tersebut di pertemuan ke-13 dan ke-14. Nanti metodenya itu kita sebut sebagai teknik reduksi ragam ya. Kalau tidak salah nanti di pertemuan ke-13 ada 4 teknik reduksi ragam, dan di pertemuan ke-14 akan ada 3 teknik reduksi ragam. Oke, saya kira untuk perkuliahan hari ini cukup sampai di sini ya. Bagi rekan-rekan yang menantikan tugas ketiga masih dalam proses pembuatan, jadi mohon bersabar ya, nanti akan saya segera publish. Oke, cukup sekian untuk saat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.